para jamaah dimohon untuk tertib terlebih dahulu. Untuk tim fatwa mohon untuk dan kondisi santai. والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغسل jajaran Perum Serpong Green Paradis, wabil khusus yang hadir bersama kita Kiai Haji Zainal Adnan yang merupakan salah satu pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Parung Panjang. Begitu juga hadir bersama kita Tokoh Haji Yanto, Ustadz TB Ma'sum. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada Kepala Desa Cibunar. Begitu juga Ketua DKM Musala Al-Falah, Ustadz Junaidin, dan seluruh para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Mudah-mudahan kita doakan seluruh jajaran dari pengurus, baik pengurus Perum Serpong Green Paradis maupun pengurus daripada Musalla Al-Falah dan seluruh para panitia yang telah mensukseskan acara malam hari ini, maupun warga serta berbagai tokoh ormas, baik di sini Front Persaudaraan Islam, BPPKB, Gibas, LMP dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan yang punya jerih payah mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi, dimenangkan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum mukminin, kaum mukminat yang hadir dalam peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam memperingati hal yang besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita, yang sakit-sakitnya disembuhkan, yang susah hidupnya dimudahkan, rezekinya diberkahi, yang belum dapat jodoh ditemukan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salehat, yang sudah mendapatkan keturunan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Ibadallah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama berkumpul, alhamdulillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tatkala memberikan pesan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa diingatkan bagaimana cara Nabi Musa alaihi salam ingin mengeluarkan umatnya, ingin menyelamatkan kaumnya agar bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah ingatkan wa dzakirhum bi ayamillah. Allah ingatkan kepada Nabi Musa, hei Nabi Musa, kalau kau ingin mengeluarkan kaummu minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kebodohan menuju cahaya Allah, menuju ilmunya Allah, dengan cara apa? Wa dzakirhum bi ayamillah. Ingatkan kaummu, ingatkan mereka dengan apa? Bi ayamillah, dengan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah?
hari-hari yang mengingatkan kita kepada Allah, hari-hari yang mendekatkan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari mana yang lebih besar, hari mana yang lebih istimewa daripada hari-hari yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hari lahirnya, dari masa hidupnya, termasuk Isra Mi'rajnya, semua yang berkaitan dengan Nabi pasti itu akan jadi mulia, saudara. Apa yang berkaitan dengan Rasulullah pasti itu akan membuat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada makhluk di atas muka bumi ini, tidak ada makhluk yang melebihi kecintaan Allah kepadanya, melebihi kecintaan Allah kepada baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti saya mau tanya, memperingati hari besar itu perintah kiai atau perintah Allah? Jawab yang keempat, mengingat-ingat hari besar Allah itu perintah kiai atau perintah Allah? Perintah Habib atau perintah Allah? Perintah kiai atau perintah Allah? Allah yang perintahkan, wadzakirhum biayamillah, ingatkan mereka, ingatkan kaummu untuk mengingat-ingat hari besar Allah. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, memperingati hari besar bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Alhamdulillah. Makanya saudara, alhamdulillah, di negeri kita tercinta di Indonesia, acara semisal seperti ini mendapatkan sambutan yang baik, mendapatkan sambutan yang bagus. Kenapa? Karena hal seperti ini dapat mengikat kita, dapat mengikat kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengingatkan, jangan remehkan acara seperti ini, saudara. Jangan anggap acara ini sebagai acara seremonial belaka. Jangan hanya melihat ini adalah cuman berita panggung, cuman kita kumpul-kumpul belaka, membaca zikir, membaca maulid. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengingatkan bagaimana di dalam satu baramij, dalam satu acara, jika dalam acara tersebut mengingatkan kita cinta kepada Allah, mengingatkan cinta kita kepada Rasulullah, maka acara seperti itu, tempat yang seperti itu mendapatkan nazrah dari Allah, mendapatkan pandangan dari Allah, mendapatkan naungan dari Allah. Sehingga jangan sia-siakan acara seperti ini. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, ma yahumuni, tidak menjadi penting bagi diriku, kata Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, melebihi tempat yang mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Rasulullah, bahwa kali ini hati kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tancapkan doa kita, saudara, masukkan hajat kita, tancapkan niat kita, agar apa yang kita hajatkan, baik kehidupan dunia kita, baik kehidupan akhirat kita, niscaya dengan berkah acara ini, dengan keberkahan Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan dengan keberkahan nazrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Makanya saudara, bagaimana para ulama kita mengingatkan kita terhadap munasabat seperti ini. Ini menjadi satu momentum penting, menjadi satu momen yang besar untuk kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan kita lagi keterkaitan kita kepada baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman seperti ini, dengan rusaknya kehidupan kita zaman ini, rusaknya akhlak kita, rusaknya kehidupan di sekitar kita, nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, Allah sudah ingatkan kepada kita bahwasanya umat Islam itu jadi target, umat Islam itu akan menjadi sasaran, umat Islam itu akan menjadi musuh, akan selalu ditarget. Dari mana Allah ingatkan kepada kita, saudara?
Allah sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah ingatkan kepada kita, walan tarda 'anka al-yahud, tidak akan pernah redha Yahudi dan Nasara maupun Nasrani sampai apa? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita umat Islam mengikuti millah mereka. Menarik saudara, dalam ayat ini Allah sampaikan millatahum. Apa yang dimaksud dengan millah? Millah artinya pola kehidupan, bukan cuma soal agama, tapi masuk dalam kategori agamanya, akidahnya, syariatnya, akhlaknya, pola hidupnya. Ramai banget orang sini. Kita doain mudah-mudahan yang di majelisnya tertib, rezekinya lancar, hidupnya berkah, baik dunia akhirat, rezekinya banyak. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang gak tertib sebaliknya ya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Kalau doa nggak mempan gue sumpahin loh. Kira-kira siap tertib atau tidak? Siap. Siap tertib atau tidak? Siap. Siap tertib atau tidak? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Awas kesurupan. Nih mau kasih tahu nih, ini duduk di tempat begini pahalanya gede. Mau boleh cerita nggak? Boleh cerita nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Cuma udah malam nih, jam 11. Hah? Sore. Jam 11. Lapar. Hah? Tahan. Nasinya udah dingin. Ini ada makan nggak nih hari? Oh ada makan. Dingin nasinya, Bu. Kita dipandang Bu. Lanjut nggak, Bu? Lanjut nggak, Bu? Ntar besok kesiangan lagi. Nggak bisa masak nasi goreng. Sebelum saya lanjutkan saudara, biar tahu nih berkahnya duduk, besarnya pahala duduk di majelis ilmu. Ada kisah menarik di dalam syarah Ibnu Battal terhadap Sahihul Bukhari. Di dalam kisah tersebut ada seorang anak muda. Ini anak muda umur belajarnya nggak lama, umur belajarnya tidak panjang. Dia bukan ulama, dia tidak punya pondok pesantren, dia tidak punya murid, tetapi belajarnya pun nggak lama, sebentar. Tetapi ketika dia wafat, dia meninggal, seluruh ulama kota Madinah ikut nguburin. Seluruh ulama kota Madinah ikut takziah, ikut mendoakan. Bahkan dikisahkan Imam Malik sampai terkaget-kaget, ini orang siapa? Kok hebat betul, sampai yang meninggal nih, yang mengantarkan seluruh ulama Madinah, seluruh kota Madinah berhenti untuk mengantarkan jenazah sang pemuda tersebut. Akhirnya seorang ulama datangin Imam Malik, wahai Imam Malik, kami ini para ulama kenapa bisa datang? Karena kami didatangi dalam mimpi. Kami diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpi tersebut, sang pemuda tadi yang belum lama belajar, yang belum lama duduk di majelis ilmu, belum lama duduk di majelis taklim, dia datang dari langit dengan menggunakan kudanya, dipakaikan imamah di atas kepalanya, dengan gagahnya dia turun dari langit. Nggak lama kami mendengar dalam mimpi kami seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan sang pemuda tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat membawa sang pemuda tersebut dimasukkan surga yang paling rendah. Allah perintahkan naikkan dia, kemudian dinaikkan oleh para malaikat ke surga di atasnya. Allah perintahkan naikkan lagi, terus menerus sampai
Sampai kata sang pemuda, surgaku dengan surganya Nabi hanya beda dengan 2 tingkatan surga saja, saudara. Cuma 2 tingkat. Surga saya adalah surganya para alim ulama, di atasnya surganya para sahabat dengan sahabat-sahabat Nabi. Surga paling utama surganya baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi-nabi yang lain. Saya mau tanya, berarti surganya tinggi atau tidak? Jawab yang keempat, tinggi atau tidak? Tinggi atau tidak? Gak sampai di situ, saudara. Belum sampai di situ, Allah perintahkan lagi untuk sang pemuda, kau masukkan keluargamu dalam surga. Ajak ayahmu, ajak ibumu, ajak gurumu, ajak yang kau mau masukkan ke dalam surga untuk dia bisa diajak ke dalam surganya. Sudah mulia betul derajatnya, saudara. Sampai sang ulama bertanya, apa gerangan yang kau perbuat, wahai pemuda? Apa yang kau lakukan? Kok bisa begitu mulia? Katakan ulama, kau tidak punya karya, kau tidak punya pondok pesantren, kau tidak punya murid. Kenapa kau begitu besar anugerah kau berikan Allah pada dirimu, saudara? Apa jawab sang pemuda? Dia katakan, wahai sang alim, saya ini hanya menggunakan satu manhaj saja. Jika saya mengaji ilmu, saya tidak akan pindah ilmu kedua sebelum saya amalkan ilmu yang pertama. Saya tidak akan belajar hadis kedua sebelum saya terapkan hadis yang pertama. Dengan ini, ketika nyawaku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan aku anugerah macam ini. Anugerah bagi talibul ilmi, bagi pencari ilmu. Saya mau tanya, anugerah pencari ilmu kira-kira anugerahnya besar atau kecil? Jawab yang keempat, dapat surga, mendapatkan anugerah seperti itu, anugerah besar atau kecil? Besar atau kecil? Mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Bahkan Imam Malik mengatakan, saudara, saat itu tatkala sang pemuda beritanya menyebar di kota Madinah, Madinah sepi, pasarnya sepi, rumah-rumahnya sepi, semuanya duduk di majelis taklim, semuanya hadir ke majelis ilmu. Untuk apa? Biar dapat keberkahan ini, saudara. Enggak bapak-bapaknya, enggak ibu-ibunya, enggak pemudanya, enggak pemudinya, enggak dewasanya, enggak anak kecilnya, semua duduk di majelis taklim, saking tahu bagaimana besarnya duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, berarti menuntut ilmu pahalanya besar atau kecil? Besar atau kecil? Anugerahnya besar atau kecil? Siap menuntut ilmu? Siap mencari ilmu? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, kita nih duduk kemari niatnya buat nuntut ilmu, buat nuntut ilmu, bukan buat nonton.